moments later. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Sony Ismail. Masih di channel kesayangan kita, channel Sony Ismail Channel ya, yang mana akan membahas seputar tips dan trik tentang trading forex dan tips-tips seputar cryptocurrency tentunya ya. Dan peluang-peluang kita bisa berinvestasi di instrumen aset cryptocurrency. Kali ini saya mau sedikit membagikan tips buat kalian ya. Yang mana di sini ada beberapa berita yang cukup mengembirakan bagi kalian yang suka berinvestasi di aset cryptocurrency ya. Dan tentunya kalian bisa ambil peluang baik yang short term maupun yang long term ya. Karena di sini ada berita yang cukup bagus ya di aset BTT atau BitTorrent ya, banyak yang mau di BitTorrent, yang mana harga sekarang dia masih berkisar di sekitar harga 109 sampai 110 ya. Ya. Jadi 109 sampai 110. Dan merupakan harga koin yang cukup murah menurut saya dan cukup bisa memberikan return yang cukup tinggi nanti untuk kedepannya ya. Karena apa? Selain harganya cukup murah, di sini kita bisa melihat ada beberapa pertimbangan. Jadi secara fundamental, Justin Sun, pendiri dari BitTorrent sendiri, adalah akan membuat jaringan NFT ya. Jadi apakah ini akan membuat BTT akan naik lagi? Ya, kita lihat saja nanti. Jadi banyak juga pengamat yang memberikan sinyal bahwa memperkirakan harga BTT akan terus mengalami kenaikan ya setiap tahunnya, bahkan sampai hingga 2028. Dan hal ini senada dengan diutarakan oleh pengamat dari Trading Peace ya, yang mengutarakan bahwa BTT atau BitTorrent kemungkinan besar akan naik dengan margin yang cukup signifikan, bahkan sampai di tahun ini ya. Pertumbuhan BTT diprediksi akan terasa setelah akhir Mei ini. Jadi bagi kalian harap bersabar ya, yang mempunyai aset BTT, sekaranglah waktu yang tepat untuk hold. Karena memang untuk jangka panjang BTT ini cukup menjanjikan ya. Jadi bisa menjadi next coin ya untuk yang selanjutnya. Kemungkinan bahkan bisa lebih. Karena memang pengamat pasar dari Coinpedia juga mengutarakan nada yang lebih optimis tentunya. Jadi mereka mengatakan bahwa BTT ini akan tembus $1 ya. Jadi koin ini akan tembus $1. Bayangkan ya, di mana harga sekarang ini sekitar 109 koin ya. Satu koin sekitar 109 nilainya. 109 IDR, dan jika katakanlah dia tembus sekitar $1, berarti jika kita kurskan sekitar 14.000. Ini sudah naik sekitar 150% ya. Bayangkan ya, sebuah koin naik 150%, itu sangat tinggi ya. Jadi memberikan return yang cukup tinggi. Jadi banyak juga yang optimis bahwa ini akan tembus $1 di akhir 2021 ini ya. Jadi kenaikan ini juga akan diprediksi dan akan terus berlanjut sampai 2022. Dan juga dari Indodax ya. Jadi jika kamu tahu BitTorrent ya, jadi akan membentuk non-fungible token dalam waktu dekat. Nah, ini mereka membahas apakah akan mempengaruhi harga BitTorrent ini akan naik di kemudian hari. Ya, kalian bisa baca artikelnya di Indodax. Di sana ada kok ya. Jadi itulah ya sedikit isu-isu yang kita dapat, dan memang untuk BTT ini bisa kita jadikan nanti aset di masa depan ya. Syukur-syukur nanti bisa paling tidak setara dengan Dogecoin ya, atau mungkin bisa lebih ya. Kita berdoa saja. Nah, sekarang saya mau mengambil sudut pandang dari secara teknikal untuk BTT ini ya. Gimana sih secara teknikalnya? Apakah kecenderungan dia akan terus naik atau malah dia akan turun? Di sini kita bisa melihat di time frame daily ya. Di time frame daily dia membentuk secondary reaction atau koreksi, dan dia membentuk false break di sini. Jika kalian yang paham tentang technical analysis, jika kalian tarik garis trendline di sini,
Ya, di sini dia membentuk false break. Jadi break yang gagal. Dia sudah berhasil menembus area trendline, namun karena gagal dia membanting naik lagi. Seperti ini. Ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat jika kita tarik garis trendline antara area sini, yang atas ini sampai ke bawah sini. Ya, ini sudah break dia. Di sini dia sudah menembus, sudah tertembus. Jadi fix ya. Ini dia sudah tertembus. Ya. Jadi fix bahwa ini peluang untuk beli kita cukup besar. Kita bisa melakukan beli sekarang jika kalian memang mau sedikit berinvestasi di koin ini. Dan syukur-syukur ya jika kalian bisa membeli yang cukup banyak. Namun usahakan jika kalian membeli sebuah koin di cryptocurrency, pastikan kalian memakai uang dingin. Ya, itu saran saya supaya kalian tidak terganggu psikologinya nanti. Bagi kalian yang suka yang trading dengan range yang pendek, kalian bisa pakai time frame H1. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa di time frame H1 pun ini ada peluang bagus ya. Karena ini di sini dia sudah membentuk inset bar di sini. Jika kalian paham, di sini dia sudah membentuk. Sebentar. Ya, di sini. Sebentar, akan saya coba keluarkan dulu stokastiknya supaya tidak terganggu nanti. Sebentar. Stokastik sebelah mana ini? Nah, ini. Nah, di sini ya. Di sini dia sudah membentuk inset bar ya. Atau kita bisa melihat adalah jenis formasi candlestick kembalikan arah ya, dimana dia trennya yang awalnya dia turun bearish ya, membentuk suatu inset bar, dimana bar yang pertama adalah bar bearish ya sudah, terus bar kedua adalah muncul bar bullish, dimana bar bullish itu posisinya dia lebih kecil daripada bar bearish, jadi dia berada di tengah-tengah ya, bisa kalian lihat di sini posisinya ya. Ini adalah peluang yang bagus kita untuk entry ya. Dan ini juga ditambahi dengan memotongnya stokastik dari bawah ke atas. Posisi stokastiknya sudah berada di area oversold, jenuh jual ya. Jadi ini peluang bagus kita untuk melakukan pembelian ya. Dengan target profit kemungkinan sekitar di area sini. Jika kita melihat ya, kalian bisa melakukan take profit di sekitar 137-an ya, jika kalian trading menggunakan time frame yang kecil tentunya ya. Namun jika kalian ingin berinvestasi, kalian bisa tahan terus ya, bahkan mungkin sampai tahun depan ya. Karena memang ini peluangnya, jika kita melihat forecasting dari fundamental tadi, ini peluangnya dia bisa menjebol $1 ya. $1 ini kemungkinan akan tercapai ya, jadi cukup worth it ya. So itu sedikit gambaran saya tentang pair BTT ini ya. Semoga kalian bisa berinvestasi dengan lebih cerdas ya, bisa menyaring banyak sekali informasi, dan hindari berinvestasi dengan cara spekulasi ya. Carilah informasi fundamental tentang jenis-jenis kripto yang lain. Jika kalian ingin berinvestasi, silakan ya, informasinya banyak juga beredar kok ya. Kalian bisa gabung di grup-grup atau mungkin di forum-forum yang lain. Oke, mungkin itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat, dan lain waktu akan saya bahas tentang jenis-jenis atau tips-tips dari koin yang lain. Oke, sampai sini dulu. Saya Yason Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.